Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersuka cita bahwa Tuhan mengantar kita memasuki bulan Oktober dan hari ini adalah hari pertama di bulan Oktober. Kita akan menyembah Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 1 Oktober 2022, yang terambil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ini kami yang telah membukakan hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran Tuhan. Ini kami yang rindu mendengar kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 7 ayat 1 sampai 9. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Resim Raja Aram dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyat gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan yang goyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang benatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut, dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap itu, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancangkan yang jahat atasmu dan berkata, mari kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anaknya Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah teguhkanlah hatimu. Saudara, dalam diri seseorang pasti ada rasa takut, dan hal itu adalah manusiawi. Yang membedakan adalah sikap setiap orang ketika menghadapi suatu ancaman atau bahaya. Ada orang yang tenang-tenang saja, ada yang panik ketakutan, gentar, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa ketakutan dan kepanikan yang berlebihan dapat mengakibatkan kelumpuhan dalam berpikir dan bertindak, bahkan dapat berakibat fatal pada diri sendiri maupun bagi orang lain. Yesaya 7 ayat 1-9 menjelaskan
bagaimana bangsa Yehuda pada zaman Raja Ahaz menghadapi kondisi yang amat sulit, karena saat itu Raja Israel beserta Raja Aram maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Saat itu, kerajaan Yehuda hanya terdiri dari 2 suku, yakni suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara kerajaan Israel terdiri dari 10 suku, ditambah dengan sekutunya, yaitu bangsa Aram. Diukur dari sisi jumlah, sudah pasti bangsa Yehuda akan kalah. Keadaan inilah yang membuat hati Raja Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon yang bergoyang ditiup angin. Jika kita berada pada posisi Raja Ahaz atau bangsa Israel, maka sangat mungkin kita akan merasakan hal yang sama, bingung dan panik. Kepada siapa mereka akan meminta pertolongan? Dalam kondisi inilah, melalui Yesaya, diberitahukan kepada Raja Ahaz bahwa tidak akan sampai hal itu terjadi. Firman-Nya melalui Yesaya mengingatkan kita saat menghadapi masalah yang berat, yaitu teguhkanlah hatimu, tetaplah tenang, jangan takut, jangan hati kita menjadi kecut. Mengadu dan berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab dan memberi pertolongan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Berikanlah kami keteguhan hati ketika kami menghadapi masalah dalam hidup ini. Seperti Nabi Yesaya memberikan pengharapan kepada umat Tuhan yang dalam keadaan ketakutan dan bimbang. Biarlah kami berserah kepada Tuhan apapun yang kami alami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan izinkan kami mendoakan akan kehidupan kami dan umat-Mu. Tuhan, Engkau menyertai umat-Mu dalam melakukan aktivitas hari ini. Semoga yang baik yang Tuhan kenan itu yang dilakukan. Dan semoga kasih Tuhan melimpah atas setiap kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Bagi yang sakit Tuhan lawat, ulurkan pengasihan-Mu. Semoga kekuatan iman pengharapan tetap ada di masa-masa sakit. Dan semoga kasih Tuhan yang tiada berkesudahan melimpah atas kami semua. Kami berdoa Bapa di sorga, mendoakan akan orang-orang tua kami lansia. Berikan pengharapan bahwa Tuhan ada di masa-masa tua. Tuhan akan memberikan kekuatan di masa tua, bahwa janji penyertaan Tuhan selalu ada dan pasti untuk orang-orang tua kami. Kami mendoakan mereka yang bergumul, ingatkan mereka bergumul dengan Tuhan. Bagi mereka yang dipertemukan dengan sukacita, biarlah sukacita bermegah di dalam nama Tuhan itu yang dilakukan. Sertai kami dalam menjalani kehidupan hari ini, bagi yang bekerja melakukan pekerjaan dengan baik, kuliah dan belajar, juga menjalani pertumbuhan untuk anak-anak kami. Sertai kami semua dalam kehidupan keluarga, kiranya keluarga kami tetap menjadi keluarga harmonis hanya di dalam Tuhan. Berkati jemaat kami, tetap mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Kami saling memperhatikan dalam kehidupan berjemaat sebagai satu keluarga besar. Jaga kami di masa-masa pandemi COVID, kiranya kami tetap berserah di masa pandemi, tidak ada yang buruk yang terjadi bagi kami. Tuhan, ini doa kami, ini harap kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikian ibadah kita. Terima kasih kebersamaan menikmati persekutuan, kasih dan berkat-Nya selalu melimpah atas kita.